Dosa tidak tahu terima kasih. Ucapan terima kasih adalah salah satu ucapan yang kerap terdengar di telinga. Terlebih di negara dengan budaya timur seperti Indonesia, mengucap terima kasih adalah bagian dari norma kesopanan yang umumnya diterapkan. Gak heran jika banyak wisatawan luar negeri menganggap negeri kita ini sangat ramah, salah satunya karena sering terdengarnya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih sendiri ternyata punya makna yang istimewa bagi seorang muslim. Salah satunya diterangkan pada sebuah hadits berikut. Tidak bersyukur kepada Allah seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Silsilat Al-Ahadits As-Sahihah 1/702. Sesuai yang diterangkan hadits di atas, ucapan terima kasih ternyata adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kufur pada nikmat Allah adalah keb bagi mereka yang tidak mau berterima kasih. Oleh karenanya, Anda dianjurkan untuk selalu berterima kasih. Dengan berterima kasih, berarti Anda juga bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan semakin banyaknya bersyukur kepada Allah semakin melimpahkan rezeki bagi Anda. Satu cara kita berterima kasih yaitu mendoakan orang yang telah berbuat baik. Bagi seorang muslim, ada beberapa cara untuk mengucapkan terima kasih. Di antaranya yaitu, membalas kebaikannya, memberikan pujian, memberikan ucapan jazakallah khair, memanjatkan doa bagi orang tersebut. Mengucapkan jazakallah khairan adalah yang paling mudah untuk dilakukan. Untuk memberikan pujian dan doa bisa terwakilkan oleh ucapan jazakallah khairan. Suatu saat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sekelompok wanita di pagi hari saat salat hari raya. Kemudian beliau menasihati mereka, "Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah karena aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak." Bisa kita bayangkan betapa terkejutnya para wanita itu sehingga mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kami menjadi penghuni neraka yang paling banyak?" Rasulullah menjawab, artinya, kalian banyak melaknat dan tidak tahu terima kasih terhadap suami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, ternyata ada dua dosa yang banyak menjerumuskan wanita ke neraka. Pertama, dosa lisan dan kedua, dosa tidak tahu terima kasih. Oleh karena itu, wanita-wanita yang takut terhadap Rabb-nya seharusnya serius mempelajari ajaran Islam terkait menjaga lisan seperti larangan gibah menggunjing, larangan melaknat, larangan menikam dengan kata-kata, larangan berkata keji, larangan berkata kotor, larangan memfitnah, larangan berkata-kata yang menentang takdir dan semisalnya. Wanita salihah seharusnya juga serius mempelajari ajaran Islam terkait hak-hak suami sehingga bisa menjaganya agar jangan sampai memiliki akhlak yang buruk terhadap suami, terutama akhlak tidak tahu terima kasih terhadap suami. Wanita yang tidak tahu terima kasih akan jasa-jasa suami selalu saja melihat kekurangan pada suami, banyak menuntut, kurang ajar, tidak hormat, malas-malasan dalam melayani dan sering mengucapkan kata-kata yang melukai hati. Dalam satu riwayat, Rasulullah menceritakan bahwa kebanyakan para istri itu jika suaminya berbuat baik setiap hari, lalu suatu saat melihat ada satu kesalahan pada suaminya maka sang istri akan tega mengatakan, "Selama aku bersamamu, tidak pernah aku mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu." Inilah kufur nikmah, akhlak tidak tahu terima kasih. Pemilik akhlak seperti itu dipastikan Nabi akan masuk neraka. Akhlak tidak tahu terima kasih ini kadang-kadang juga dilakukan oleh murid-murid durhaka kepada sebagian gurunya. Jika akhlak tidak tahu terima kasih dalam hadis di atas jelas menjerumuskan seorang istri ke dalam neraka, apakah kita tidak takut masuk neraka jika memiliki akhlak tidak tahu terima kasih kepada ulama dan guru-guru kita yang telah mengajari kita? Anggaplah sebagian dari mereka telah melakukan kesalahan yang jelas. Pantaskah kita membunuh karakter mereka, menjelek-jelekkan mereka, melupakan segala jasanya dan memandang dengan mata menghina? Guru adalah guru, sekecil apapun yang diajarkan. Meskipun beliau hanyalah guru ikro, guru surau, atau guru madrasah. Sepandai apapun kita setelah itu, meskipun jauh melampaui guru-guru masa kecil kita atau guru-guru awal perkenalan kita dengan agama, maka adab, penghormatan dan takzim tidak boleh berubah pada beliau. Dalam banyak ayat, Allah mengecam orang-orang yang memiliki akhlak tidak tahu terima kasih. Apalagi tidak tahu terima kasih terhadap jasa-jasa dan kebaikan Allah. Itu adalah seburuk-buruk kekufuran.
Akhlak penting semacam ini pada sebagian orang terkadang diabaikan karena merasa mendapatkan guru yang lebih hebat, komunitas yang lebih baik, dan kelompok yang dianggap lebih mencerahkan. Ini adalah kejahilan, karena sikap tidak tahu terima kasih itu mengancam nasib di akhirat. Ide penyesatnya seringkali adalah salah penempatan terkait konsepsi muqotoah, hajar, tahzir, memilih guru, ustadz berijazah, bersanad dan semisalnya. Bukan hanya guru dan suami yang sering dizalimi dalam hal dihargai jasanya, tapi juga orang tua, istri, anak, kerabat, sahabat, tetangga, dan orang-orang yang kita sering bergaul dengannya. Allahumma ana nas'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirati. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu kepada Tuhannya sangat ingkar tidak berterima kasih. Al-Adiyat 6. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kanut yaitu kafur yakni sangat ingkar terhadap banyak kenikmatan yang Allah berikan. Al-Hasan Al-Basri berkata, kanut yaitu suka mengingat-ingat musibah dan melupakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Tafsir Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Maka supaya kita jadi orang yang tahu berterima kasih dan terhindar dari sifat kanut adalah dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Cara yang benar dalam mensyukuri nikmat Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim yaitu apabila terkumpul padanya 3 perkara. 1. Mengakui nikmat itu berasal dari Allah. 2. Memuji Allah atas nikmat yang diberikan. 3. Memanfaatkan nikmat tersebut untuk membantu dirinya mencari keridhaan Allah. Sahabat Muslim, semoga Allah mudahkan kita untuk selalu bersyukur, tidak meratapi keadaan, dan selalu berusaha untuk beribadah dengan baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bersegera berlari kepadanya dan berlomba-lomba di dalamnya. Wallahu a'lam.